Series Layangan Putus episode pertama sudah tayang di WTV pada Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Bagi kamu yang belum sempat menontonnya, kamu bisa menonton di Das Film saja alur ceritanya. Series Layangan Putus dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama, di antaranya ada Reza Rahardian berperan sebagai Aris, dan Putri Marino berperan sebagai Kinan. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke episode pertamanya, dan intro. Welcome to my channel, Das Film. Oke, sebelum masuk di video kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya bos. Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga yang di bawah makin panjang besar dan berurat ya. Film bermula dengan menceritakan tentang Kinan yang tengah menggelar acara siraman dalam rangkap kehamilannya. Acara tersebut didatangi oleh sejumlah teman-teman Kinan dan Aris, di antara Lola, Dita dan Andre, kemudian Irfan dan Alif. Secara sengaja Alif dan Irfan menyinggung Aris yang menyatakan kalau sang suami harus nurut kepada istrinya, dan sayang keluarga, jangan mata keranjang. Nurut istri, sayang keluarga. Kemudian, Aris membantah apa yang dikatakan kedua temannya tersebut. Namun Irfan dan Alif masih terus menyinggung kenapa Andre diundang. Namun, nyatanya Andre merupakan teman dari Kinan, yang dulunya sempat berkencan dengan Kinan, dan Aris tidak terlalu memikirkan soal hal tersebut lantaran sudah menjadi mantan kekasih sang istri. Di sisi lain, teman perempuan Aris yang bernama Miranda pun datang. Aris dan Miranda ini memiliki hubungan dekat. Meski begitu, Kinan tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang dia, soal kedekatan Aris dan Miranda tersebut. Anyways, congratulations. Raya udah mau punya adik sekarang. Oh, Miranda, temen bisnisnya Mas Aris. Kemudian, cerita selanjutnya, Kinan memiliki keinginan untuk menaiki balon udara, dan hal tersebut akan diwujudkan oleh Aris tepat di hari ulang tahun sang istri. Aku mau naik balon udara. Kinan memergoki kancing baju Aris yang sempat terbuka dan pakaiannya berantakan. Saat ditanyakan, Aris menjawab kalau dirinya baru selesai berolahraga. Kinan justru tidak percaya begitu saja dengan jawabannya yang diutarakan oleh Aris, sampai ia menelisik soal kancing baju yang dipakai sang suami berantakan itu. Namun, Aris berhasil mengalihkan kecurigaan sang istri dengan mengajak Kinan untuk pergi touring. Tanpa pikir panjang, Kinan seolah terbius dengan sogokan touring dari Aris. Ia tak mempermasalahkan kembali terkait kecurigaannya tersebut. Dalam adegan selanjutnya, tampak Aris melakukan adegan panas dengan seorang perempuan. Namun, kuat dugaan Aris bermain di belakang sang istri dengan Miranda. Kemesraan sesaat itu pun dibalut dengan kalimat, "Aku merindukanmu." I miss you. Dalam adegan selanjutnya, tampak Aris melakukan adegan panas dengan seorang perempuan. Kini, episode Layangan Putus sudah memasuki tayangannya yang ke-1B. Pada episode 1A, diceritakan bahwa Kinan yang mendapati suaminya Aris tidak ada kantor, padahal sebelumnya ia pamit bekerja ke kantor. Hal tersebut membuat Kinan merasa janggal dengan kelakuan Aris yang berani membohonginya. Kinan yang semakin curiga setelah temukan noda merah dan bau parfum perempuan di baju Aris. Berlanjut pada episode 1B dibuka dengan pertanyaan Kinan kepada Aris mengapa dia tidak ada di kantor. Kemudian dijawab dengan jawaban sederhana bahwa dia sedang mengadakan rapat di luar kantor. Jawaban Aris tersebut tidak membuat perasaan janggal Kinan menghilang. Namun Kinan hanya mencoba menenangkan diri dengan merasa puas dengan jawaban suaminya itu. Meski perasaan janggalnya belum hilang, Kinan memilih untuk diam. Hingga pada keesokan harinya Kinan mengatakan bahwa telah ditemukan noda merah dan bau parfum wanita pada baju Aris. Rasa penasaran Kinan semakin menjadi-jadi setelah Aris meminta izin pergi ke Bandung untuk rapat bersama rekan kerjanya. Aku besok lusa ke Bandung. Kinan yang mulai menaruh rasa curiga kepada Miranda, kemudian menanyakan apakah Miranda ikut. Miranda nggak ikut.
Aris pun menjawab dengan santai bahwa Miranda tidak ikut, dia akan mengurus rapat di kantor. Jawaban Aris tersebut tidak sesuai, karena Kinan kemudian mendapat kabar dari pengasuh anak Miranda, Brandon, bahwa majikannya pergi ke Bandung. Daripada diterpa rasa curiga, Kinan memberanikan diri menelpon Miranda untuk memastikannya. Alur berpindah, diceritakan situasi Aris yang sudah pulang dari Bandung disambut oleh Kinan. Kinan kemudian membawakan koper suaminya dan membawanya ke area laundry. Alih-alih Kinan ingin memanfaatkan momen tersebut untuk memeriksa koper suaminya, justru Kinan malah ragu dan langsung menyerahkannya kepada Art. Benar saja, keesokan harinya Art melapor kepada Kinan bahwa dia menemukan anting di jas Aris. Lantas punya siapakah anting tersebut? Apakah benar Aris benar-benar selingkuh dari Kinan? Kinan semakin curiga terhadap suaminya. Bertepatan dengan itu, Kinan bertemu Miranda di sekolah dengan mengenakan anting seperti yang ditemukan di jas Aris. Sudah tidak kuat menahan semua kejanggalan, akhirnya Kinan nekat membuntuti Aris dan Miranda. Ia curiga dengan Miranda, hingga mengikutinya ke hotel. Namun Miranda tidak bersama Aris. Kinan! Pada waktu yang sama, Aris pergi ke kamar lain untuk menemui perempuan misterius yang sebelumnya ditemui di parkiran mobil. Tidak disangka, perempuan itu adalah selingkuhannya yang diperankan oleh Anya Geraldine. Bagaimana kelanjutan cerita Kinan, Miranda, Aris dan selingkuhannya? Saksikan kisah mereka di episode 2, tentu hanya di channel Das Film. Alur cerita layangan putus episode 1 berakhir dengan kesalahpahaman, dan episode 2 sebagai kelanjutannya. Dalam alur cerita layangan putus episode 1 sebelumnya, Kinan mengira Miranda adalah selingkuhan Aris. Tapi ternyata bukan, dan hal itu akan terjawab pada episode 2. Ketegangan terjadi saat Aris memberikan kado berupa anting pada selingkuhannya itu. Aris baru sadar jika anting yang ada di kotak perhiasan hanya ada satu buah. Di manakah anting yang satu lagi? Apakah jawaban tersebut bisa ditemukan pada sinopsis layangan putus episode 2? Tidak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke episode 2-nya. Episode kedua dibuka dengan diperlihatkan Miranda yang merasa kesal karena Kinan yang tiba-tiba datang. Sementara itu Aris memutuskan untuk pulang ke rumah. Aris baru menyadari kalau anting yang akan diberikan kepada Lydia tertinggal di dalam jasnya. Ia harus bergegas menemukannya sebelum Kinan tahu. Kinan dan Aris sama-sama berada di mobil, pikiran mereka tak menentu. Kinan merasa bingung dengan kecurigaannya. Sementara Aris mencoba mengingat bagaimana anting yang sebelah bisa tidak ada di dalam kotaknya. Kinan yang merasa bersalah karena mencurigai Aris, meletakkan kembali anting ke dalam jas Aris. Ketika Aris sampai di rumah, ia bergegas mengecek keberadaan anting itu. Ia merasa lega karena anting tersebut masih berada di kantong jas. Aris tak tahu jika Kinan sudah sempat menemukannya. Esok harinya Aris memberikan anting itu kepada Kinan. Kinan yang tidak tahu kebohongan Aris tiba-tiba menangis. Ia merasa bersalah karena telah mencurigai Aris berhubungan dengan Miranda. Ia meminta maaf karena hal tersebut. Aris marah mendengar penjelasan Kinan. Menurutnya Kinan telah bertindak sangat gegabah. Ia merasa sangat malu kalau harus berhadapan dengan Miranda. Padahal ia sedang punya proyek besar dengan Miranda dan harus sering bertemu dengan perempuan itu. Meski sempat bersitegang, akhirnya Kinan dan Aris berbaikan. Sementara itu Lydia sedang melakukan konseling psikologi kepada salah satu pasiennya. Malam harinya saat Kinan sudah tidur, Aris menelepon Lydia dan meminta maaf soal antingnya. Aris menyuruh Lydia memilih anting lain yang disukainya. Saat mengantarkan Raya ke sekolah, Kinan bertemu Miranda yang sedang mengantarkan Brandon, putranya. Kinan meminta maaf kepada Miranda karena sempat mengganggu privasinya di hotel beberapa waktu lalu. Namun saat mencoba menjelaskan soal anting biru yang mirip dengan milik Miranda, Kinan mendapati jawaban yang berbeda dari Miranda. Hal tersebut kembali menimbulkan kecurigaan dalam hati Kinan. Malamnya, Aris membacakan buku dongeng untuk Raya. Tiba-tiba telepon berdering,
Saat Aris mengangkat panggilan tersebut, Raya bertanya siapa perempuan yang menelepon ayahnya malam-malam. Itu siapa, Pip? Kok kenal sama Raya? Teman papi. Esok harinya Aris meminta maaf pada Miranda karena Kinan telah menggerebeknya di hotel. Sebagai permintaan maaf, Aris mengajak Miranda untuk makan siang. Awalnya Miranda menolak karena tidak ingin membuat Kinan cemburu lagi. Namun Aris membujuk Miranda agar hubungan keduanya tidak memburuk. Saat makan siang bersama Aris, Miranda mengungkapkan kekhawatirannya kalau Kinan akan membeberkan rahasianya ke banyak orang. Aris menjamin bahwa Kinan bukan sosok seperti itu. Kinan tidak akan menceritakan rahasia Miranda yang memiliki pria lain, bahkan ke sahabatnya sendiri. Miranda pun merasa tenang mendengar penjelasan Aris. Namun ia masih penasaran kenapa Kinan bisa mencurigainya berselingkuh dengan Aris. Aris memberikan alasan jika itu hanya masalah hormon kehamilan sehingga Kinan terlalu cemburu berlebihan. Miranda menyanggah alasan tersebut. Ia yakin Kinan memiliki insting kuat akan hal ini. Miranda bertanya pada Aris apakah ia memiliki hubungan dengan perempuan lain. Aris kaget dengan pendapat Miranda, tetapi ia mencoba mengelak. Aris terus mengelak saat Miranda menyebut Aris berselingkuh. Sementara itu Kinan sedang mencoba aplikasi perpesanan baru karena aplikasi yang biasa digunakan sering error. Ia mendapat rekomendasi sebuah aplikasi dari sahabatnya. Saat Kinan selesai mengunduh dan memasang aplikasi itu di handphonenya, ia baru menyadari kalau Aris juga telah memiliki akun pada aplikasi tersebut. Kinan kembali curiga. Ia menuliskan beberapa hal aneh dari diri Aris yang ditemukannya akhir-akhir ini ke dalam sebuah buku catatan. Esok harinya, Kinan bertemu Miranda di sebuah kafe. Kinan melakukan hal itu untuk memperbaiki hubungannya dengan Miranda. Kinan kembali meminta maaf atas perilakunya beberapa waktu lalu di hotel. Miranda berusaha menjelaskan kondisi yang dihadapinya. Miranda bercerita bahwa ia berselingkuh dengan pria lain karena ia tak lagi bisa percaya pada Eros, suaminya. Miranda menikahi Eros karena yakin suaminya punya mimpi besar. Namun ketika sang suami terus menemui kegagalan dan terpuruk, Miranda kehilangan rasa kagumnya kepada Eros. Hal itulah yang membuat Miranda berselingkuh. Kinan mencoba mengingatkan Miranda bahwa ia bisa kehilangan segalanya. Namun Miranda berkata bahwa ia telah kehilangan segalanya sejak rasa kagum dan percayanya pada sang suami telah sirna. Sementara itu Aris melakukan panggilan suara dengan Lydia. Mereka saling mengungkapkan rasa rindunya. Mereka mengubah panggilan suara itu menjadi video call. Namun tiba-tiba Kinan terbangun. Aris pun segera berpura-pura sedang bertelepon dengan Alif, teman touringnya. Aris membatalkan acara kumpul-kumpul bersama para sahabatnya dengan alasan Kinan memintanya pulang cepat. Sementara itu Kinan di rumah sedang bersiap untuk makan malam dengan Raya. Tak sengaja Raya menceritakan kalau beberapa hari lalu Aris pernah ditelepon oleh istrinya Om Jack. Kecurigaan Kinan kembali muncul. Menurut sepengetahuannya, Jack belum memiliki istri. Kemarin hari Sabtu aja, Papa beli telepon istrinya Om Jack. Kinan mencoba mengonfirmasi kecurigaan ini kepada Aris, tetapi lagi-lagi Aris punya jawaban. Esok harinya saat Aris menemani Kinan membeli anting sebagai hadiah untuk Lola, sahabatnya, tanpa sengaja Lydia dan Kinan saling bertemu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan layangan putus episode selanjutnya hanya di Das Film. Oke, saya Das Film izin pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka tekan like, dan jika kalian tertarik dengan channel ini bisa subscribe. Oke, Das Film izin pamit. Sampai ketemu di video berikutnya.